Bapak ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, pada hari ini sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh kampus kita di AI Tebo, bahwa hari ini adalah hari wajib untuk melaksanakan kuliah hibrid. Jadi, dalam hal ini kita menggunakan metode dengan Zoom meeting ya. Nah, kita awali ya perkuliahan kita ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pertemuan ketiga ini kita membahas tentang materi sejarah usul fiqh, kemudian periodisasi usul fiqh ya. Nah, yang pertama, sejarah usul fiqh sebenarnya sudah dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW ya. Hukum Islam atau pertumbuhan dari hukum Islam itu sudah mulai dari zaman Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya hukum atas suatu perbuatan sudah terbentuk pada zaman Rasulullah. Sejak pertama kali Islam itu hadir, karena Islam sendiri sejak awal sudah bermuatan akidah, akhlak, dan hukum atas perbuatan manusia. Nah, jadi pada periode ini, ketika terjadi permasalahan pada umat Islam, mereka langsung merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Ada kalanya Nabi itu menunggu wahyu, kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan yang ada di tengah-tengah umat. Kemudian ada kalanya Nabi juga berijtihad. Jadi dalam bab usul fiqh ada juga namanya ijtihad Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukum pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dua, yaitu ada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, jadi tidak mungkin terjadi perselisihan pendapat karena langsung merujuk ketika terjadi suatu persoalan langsung merujuk kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pemegang otoritas hukum pada waktu itu. Jadi sebagai contoh misalnya pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul memerintahkan kepada sahabat itu untuk pergi ke Bani Quraisyah. Nah, maka Rasul bersabda, jangan sholat asar kecuali di Bani Quraisyah. Ketika dalam perjalanan ada waktu asar sudah masuk, kemudian sudah hampir habis, ada terjadi dua pendapat para sahabat pada waktu itu. Mereka ada yang berpendapat bahwasanya sholat, maksud Nabi itu adalah melaksanakan sholat dalam perjalanan itu, katanya sholat asarnya. Ada yang bilang lagi tidak, maksud Nabi sholat asar di Bani Quraisyah walaupun waktunya telah habis. Kemudian dua pemahaman para sahabat ini diajukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasul membenarkan kedua pemahaman dari para sahabat tadi. Jadi intinya di dalam permasalahan fikih itu bisa terjadi perbedaan pemahaman dari kalangan para sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama mujtahid. Nah, jadi itu yang terjadi pada masa Rasulullah SAW. Dan semuanya langsung menyatu merujuk kepada pemegang otoritas hukum, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, pada periode kedua, yakni pada masa sahabat Nabi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah wafat, sudah diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu, sementara di lain pihak problematika sosial terus berkembang, apalagi dipicu dengan faktor luasnya wilayah Islam sudah masuk kepada wilayah-wilayah yang non Arab, maka berbagai macam persoalan agama muncul yang ditemui pada saat itu. Nah, kemudian sahabat melakukan ijtihad, ya. Dan memang ijtihad ini sudah dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika beliau mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal, nah ketika itu Rasul bertanya, dengan apa engkau memutuskan hukum nanti Mu'adz?
Beliau sahabat Rasul tadi menjawab Mu'adz bin Jabal dengan Al-Qur'an. Kemudian dengan apa lagi? Dengan hadis. Dengan apa lagi? Fabiro'i katanya. Yakni dengan ra'yun atau dengan kalau bahasa sekarang dengan ijtihad Mu'adz bin Jabal. Nah, jadi pada zaman Rasul itu sudah ada embrio, kalau bahasa kita embrio tentang ijtihad dari orang yang sudah memiliki kapasitas. Jadi bukan sembarang berijtihad, ya sekelas sahabat Mu'adz bin Jabal ya bisa. Kalau kita pada saat ini usul fiqh tidak pernah belajar, ya bahasa Arab itu baru sedikit, usul fiqh tidak pernah belajar, Al-Quran tidak paham, hadis tidak paham, tidak hafal Al-Quran, tidak hafal hadis, ya atau minimal tidak hafal ayat ahkam dan ayat-ayat tadi, ayat apa hadis-hadis ahkam. Nah, kita berijtihad tidak bisa, ya. Nah, ya sebentar, ini dimatikan dulu apa dikecilkan dulu? Suara sabut. Ya. Oke, kita lanjutkan ya. Mungkin bisa dikecilkan dulu apanya, dimutkan dulu suaranya biar dengar semuanya ya. Nah, ini masih ada siap ya. Kemudian masih ada lagi nih. Oke, sudah semua ya. Nah, tolong dimutkan ya, jangan dibuka. Nah, jadi pada masa sahabat inilah banyak terjadi persoalan-persoalan atau problematika sosial yang semakin berkembang, menuntut para sahabat untuk berijtihad. Kemudian ijtihad mereka didasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi pada masa para sahabat ini muncul 3 hukumnya jadinya. Ada Al-Quran, kemudian ada As-Sunnah, kemudian ada ijtihad para sahabat. Yang mana ijtihad para sahabat ini kemudian ada yang bentuknya disepakati seluruh sahabat, namanya ijma, ya, dengan ada ijma. Kemudian tetap walaupun belum ada tercetus namanya kias, pada saat itu masalah-masalah yang terjadi para sahabat tetap menggunakan metode kias terhadap permasalahan hukum yang terjadi yang kemiripannya sama dengan hukum yang sudah ada sebelumnya. Ini pada periode sahabat. Periode sahabat belum ada dibukukan. Usul fiqh belum ada dibukukan, masih dalam bentuk-bentuk ya metode-metode yang diterapkan oleh para sahabat, belum ditulis ataupun dibukukan. Kemudian kita lihat pendekatan atau metode pendekatan yang dipakai oleh para sahabat, ya, dan orang-orang salaf nanti setelahnya adalah namanya beristidlal. Istidlal itu artinya menarik konklusi atau kesimpulan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi ada dalil, ada istidlal. Nah, istidlal ini menarik kesimpulan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Ditemukan bahwa mereka membandingkan antara kasus-kasus yang serupa, kemudian menarik kesimpulannya dari analogi berdasarkan kesepakatan mereka. Dan mereka saling menerima antara satu dan yang lain. Ini sudah disebutkan tadi, ketika ditarik kesimpulan hukum dari kasus-kasus yang serupa, kemudian disepakati oleh sahabat yang lain, jadilah ijma nantinya. Kemudian banyak lagi kasus-kasus yang terjadi setelah Rasulullah wafat yang tidak terdapat nasnya. Tidak ada dalam Al-Quran maupun dalam hadis secara rinci tentang permasalahan tersebut. Karenanya mereka menganalogikannya dengan kasus yang sudah ada nasnya dengan beberapa syarat. Mereka menyamakan antara dua kasus yang mirip sehingga muncul dugaan yang kuat bahwa hukum Allah pada kedua kasus itu satu. Nah, jadi dugaan kuat atau zon, ya. Dugaan kuat. Lawan dari zon yang di bawah zon itu namanya syak. Kalau zon itu ada di antara dua dugaan
Ada yang lebih kuat itu nantinya zon. Kalau yang sama kuat nantinya jadinya ragu-ragu itu. Namanya syak nantinya. Hal ini kemudian menjadi dalil syara berdasarkan ijma mereka. Ya, jadi ia adalah kias yang merupakan dalil yang keempat. Nah, jadi sumber hukum kita itu ya, yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis atau as-sunnah, kemudian ijma, kemudian qiyas. Nah, ini sudah ada pada saat itu, walaupun belum terkodifikasi atau belum dibukukan. Nah, kemudian periode ketiga yaitu Pak tabi'in, tabi'in dan para imam mujtahid. Ya, ini abad kedua dan ketiga Hijriah. Nah, pada periode ini bukan hanya periodisasi yang menjadi faktor perkembangan hukum fikih semakin kompleks, tapi juga makin luasnya kekuasaan Islam. Jadi Islam ini bukan hanya di wilayah Arab saja, tapi sudah di wilayah Ajam non Arab. Banyaknya pemeluk Islam dari penjuru dunia dengan berbagai macam kultur, budaya, geografis, ya, menjadi masyarakat yang plural. Ada yang bermasuk ya? Nah, masyarakat yang plural, plural tahu ya? Masyarakat yang beragam, tidak satu budaya, ya ada Arab, kemudian Romawi, Persia, kemudian sampai ke India, ada lagi sampai ke Spanyol dan lain sebagainya. Jadi beragam. Tentu masalah yang dihadapinya semakin kompleks. Nah, karena semakin kompleks, menuntut Imam Mujtahid harus lebih serius. Nah, pada akhirnya dari semuanya itu mendorong para mujtahid untuk memperluas medan ijtihad dan menetapkan hukum syara atas semua peristiwa jurisprudensi Islam serta membuka bahasan dan pandangan baru mereka. Ketetapan hukum pada periode sebelumnya tetap menjadi acuan pada periode ini. Jadi hukum yang sebelumnya dari para sahabat menjadi acuan juga. Nah, itu ya. Nah, pada periode ketiga ini, hukum-hukum fikih terdiri dari hukum Allah, hukum Rasulnya, fatwa dan putusan para sahabat, kemudian fatwa imam mujtahid dan hasil ijtihad mereka yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijtihad para sahabat dan ijtihad para imam mujtahid. Nah, kemudian pada periode yang ketiga inilah sudah mulai terkodifikasi kitab usul fiqh. Jadi pada periode ketiga ini ya, muncul atau terkodifikasi tersusunnya kitab usul fiqh secara sistematis. Yang mana yang membuat kitab usul fiqh secara sistematis pertama kali oleh Imam Asy-Syafi'i dalam bukunya Ar-Risalah. Jadi sebenarnya Ar-Risalah ini awalnya adalah sebuah tuntutan ada seorang yang minta kepada Imam Asy-Syafi'i untuk menuliskan kaidah-kaidah ya. Pada Imam Syafi'i minta menuliskan kaidah-kaidah untuk memahami Al-Quran. Bagaimana bisa memahami Al-Quran? Makanya namanya Ar-Risalah itu kan surat. Artinya Imam Syafi'i menulis surat-surat. Nah, kemudian baru dibukukan. Nah, menjadi kitab Ar-Risalah. Kitab yang membahas tentang bagaimana cara mengistimbat hukum atau menggali hukum dari Al-Quran maupun hadis. Nah, dalam kitabnya Ar-Risalah. Jadi insya Allah pada pertemuan berikutnya, ketika tatap muka, insya Allah akan Bapak bawa buku Ar-Risalah. Ada bukunya. Kebetulan sudah disediakan ada contoh bukunya. Buku Ar-Risalah karangan Imam Asy-Syafi'i yang merupakan buku pertama yang sistematis yang membahas tentang usul fiqh. Jadi karangan Imam Asy-Syafi'i langsung. Tapi yang pada sampai saat ini tentulah sudah cetakan yang keberapa kali itu. Nah, kemudian setelah Imam Asy-Syafi'i, mulailah bermunculan kitab-kitab usul fiqh. Ya, kitab-kitab usul fiqh bermunculan. Ya, ada yang meringkas kitab Imam Syafi'i, ada yang memberikan komentar, memberikan penjelasan, ada yang bentuknya al-wajiz secara ringkas, ada yang bentuknya secara diperluas, dan secara umum ya, setelah itu muncullah dua aliran usul fiqh. Aliran yang pertama
itu adalah thariqah Syafi'iyah. Ya, ini thariqah Syafi'iyah ini yaitu cara, bukan thariqah dalam tasawuf ya, tapi thariqah di sini maksudnya adalah cara uh, Imam Syafi'i ya, dalam usul fiknya disebut thariqah Imam Syafi'iyah. Yang kemudian yang kedua namanya thariqah mutakallim atau disebut juga thariqah Syafi'iyah ini dengan thariqah mutakallimin. Yang kedua adalah thariqah Hanafiyah ya. Atau di dalam beberapa kitab atau buku yang lain disebut dengan thariqah ya, thariqah fikih namanya. Perbedaannya adalah kalau thariqah Syafi'iyah ini diibaratkan dari umum ke khusus. Memang dari dalil itu kemudian dibuat kaidah, kemudian langsung kepada permasalahan fikih real yang terjadi. Kalau thariqah Hanafiyah, mereka dari hukum-hukum fikih yang mirip, yang serupa, mereka kumpulkan, kemudian mereka himpun lagi menjadi satu kaidah usul. Nah, jadi dari bawah ke atas istilahnya namanya bottom up. Dari bawah, dari hukum-hukum fikih yang mirip serupa, mereka himpun jadikan satu kaidah. Namanya usul fik dari kalangan Hanafiyah ini. Nah, itu ya. Pada periode berikutnya muncul buku-buku ini ya, misalnya dari kalangan usul fik ya, dari kalangan Syafi'iyah atau Thariqah Mutakallimin ya, ada Imam Al-Ghazali misalnya, kitab usul fiknya namanya Al-Mustasfa ya. Kemudian ada lagi Al-Ihkam fi Usulil Ahkam itu. Dan ada lagi buku-buku yang memadukan kedua metode ini. Buku-bukunya yang memadukan kedua metode ini salah satu contohnya dari mazhab Imam Syafi'i juga, yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, yaitu Jam'ul Jawami'. Nah, itu memadukan dua metode, yaitu thariqah Syafi'iyah ataupun Mutakalimin dan thariqah Hanafiyah. Dan banyak lagi dari kalangan-kalangan beberapa mazhab yang lain yang juga mereka memadukan dua metode, yaitu thariqah Syafi'iyah atau Mutakalimin dan thariqah Hanafiyah atau thariqah fikih ini. Nah, jadi itu yang kita jelaskan pada hari ini. Ya. Oke. Jadi mulailah kodifikasi itu terjadi pada Imam Syafi'i mulainya ya. Jadi silakan coba belajar ngechat ya. Di kolom chat ada pertanyaan enggak? Silakan coba. Ada kolom chatnya kan? Nah, coba pakai kolom chat pertanyaannya. Obrolan, Pak. Kolom chatnya ada kan? Ada. Nah, coba di kolom chat memakai, kita biar terbiasa menggunakan fitur-fitur pada Zoom meeting ini. Silakan bertanya di kolom chat. Nanti biar Bapak jelaskan. Yang bertanya silakan bertanya pada kolom chat. Diketik. Ada yang baru masuk lagi ya? Ada yang bertanya belum ya? Boleh bertanya di kolom chat ya. Yang bertanya masukkan di kolom chatnya. Ayo, nanya. Belum ada ya? Tidak ada yang bertanya? Langsung di kolom chat ya. Ya,
Tidak ada ya? Yang bertanya di kolom chat. Ada kolom chatnya ada di HP-nya. Chatting, Ada, untuk Pak. chattingnya. Nah, silahkan ditulis di sana pertanyaannya. Ini ada 14 ya yang ikut ya. Oke. Nah, sebentar Bapak apa ya? Bapak mau biar bisa untuk laporan nanti. Rahman sama Al Haris ada? Gak ada nampak wajahnya nih. Rahman ada? Nah, Ainun. Gak ada yang nanya di kolom chat ya? Siapa? Ah, ada nanya nih. Itu siapa? Pak, kitab usul fiqh banyak. Apakah beda materinya? Apakah sama persoalannya? Begitu ya. Jadi, kitab usul fiqh, ya tadi kita jelaskan yang pertama yang dikodifikasi secara rinci dan menjadi buku adalah Imam Asy-Syafi'i yang mengarang kitab Ar-Risalah. Memang kitab usul fiqh ini banyak dan tetap ada perbedaannya. Secara umum tadi kan perbedaannya ada yang memakai thoriqah ataupun cara yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i, ini cara mutakallimin. Memang dari Al-Quran dan hadis itu diambil kaidah secara umum, dari dalil tadi ada dimunculkan kaidah secara umum, kemudian baru diterapkan kepada masalah-masalah rinci, masalah-masalah fikih. Kemudian kalau thariqah yang berikutnya, ya ini thariqah fikih dari kalangan para Imam Hanafiyah, mereka selain dari yang umum tadi, mereka juga mengambil dari masalah-masalah fikih yang terjadi. Kemudian mereka rangkum, dijadikan masalah tadi itu disamakan mana yang sama, kemudian dimunculkan lagi kaidah-kaidah dari yang khusus tadi. Jadi perbedaannya tetap ada, ya. Oke. Perbedaannya tetap ada ya, masing-masing usul fiqh itu tetap kitab-kitab usul fiqh itu tetap ada perbedaannya. Apalagi antara perbedaan kitab yang dahulu dengan sekarang. Kalau kitab yang modern sekarang, mereka mulai seperti kuliah kita ini, ada pengertian, kemudian ada sejarah. Nah, kalau kitab-kitab dahulu biasanya langsung kepada materi bahasan usul fiqh. Ada am, ada khos, amar, dan seterusnya. Oke ya. Jadi itu. Kemudian ada pertanyaan lagi nih ya. Pak, bagaimana peranan ilmu ya ilmu usul fiqh dalam penetapan hukum Islam? Mohon penjelasannya. Memang usul fiqh dalam penetapan hukum Islam ini memang sangat diperlukan. Kenapa diperlukan? Untuk menetapkan hukum Islam, masalah fikih tadi, itu dibutuhkan usul fiqh. Jadi kaidah biar bisa ditetapkan hukum itu usul fiqh. Contoh misalnya, ya, di dalam sholat kita kan ada niat. Ada niat ya. Nah, niat di dalam sholat ini kan tidak ada penjelasannya. Di dalam Al-Quran maupun hadis, apakah hukumnya itu wajib, ya? Apakah hukumnya itu wajib, ataukah dia sunnah, ya? Atau makruh, dan lain sebagainya. Hukum yang 5 itu wajib atau sunnah lah gitu. Tidak ada penjelasannya. Maka di dalam oleh para ulama kemudian mereka simpulkan hukum. Mereka misalnya mengambil ya al-umuru bi maqasidiha misalnya. Itu kaidahnya kaidah dari
kaidah apa namanya? Kaidah qawaidul fiqhiyah ya. Nah, berdasarkan itu maka disimpulkan hukum bahwasanya tergantung kepada niat. Nah, dari hadis innamal a'malu binniyat. Nanti disimpulkan bahwasanya hukum daripada berniat dalam sholat itu menjadi wajib. Atau tentang sholat misalnya, ya tentang al-amru lil wujub misalnya. Jadi ada perintah-perintah di dalam Al-Quran itu yang mana perintah amar itu disimpulkan oleh para ulama menjadi suatu kaidah usul fiqh namanya al-amru lil wujub. Bahwasanya perintah itu menunjukkan hal yang wajib. Maka ketika setiap ada perintah dari Al-Quran, itu biasanya itu akan masuk ke dalam kaidah al-amru lil wujub. Amar itu perintah itu menunjukkan hal yang wajib. Jadi kaitannya dalam usul fiqh dengan penetapan hukum Islam memang sangat berkaitan, dan bahkan penetapan hukum Islam itu boleh dikatakan wajib memakai usul fiqh. Karena usul fiqh inilah metode untuk istimbat hukum. Nah, yang bertanya tadi siapa? Zikri Agus Triyono ya? Ya, begitu ya Zikri ya. Mana Zikrinya? Nah, itu ya. Oke. Jadi kaitannya sangat berkaitan ya. Untuk bisa menyimpulkan hukum, caranya wajib pakai usul fiqh. Nah, tuh. Jadi penetapan hukum Islam itu wajib pakai usul fiqh. Caranya pakai satu-satunya cara itu usul fiqh tadi. Dengan berbagai macam kaidah yang ada di dalamnya. Kemudian Gloria bertanya, Pak, apa fungsi dan tujuan mempelajari usul fiqh? Ya, kemarin sudah kita arahkan ya pada pertemuan kedua kemarin, itu melalui Zoom juga kemarin, karena Bapak ada di Jambi. Fungsinya tuh ya, yang pertama ada untuk mujtahid, ya, ada yang tidak mujtahid. Nah, bagi ulama yang mujtahid, ya, fungsinya mereka bisa memanfaatkan dan menerapkan kaidah-kaidah usul fiqh itu untuk berijtihad langsung dengan kaidah-kaidah tersebut. Itu fungsinya bagi mereka yang punya kapasitas sebagai mujtahid. Nah, orang yang seperti kita yang tidak punya kemampuan, tidak punya kapasitas untuk berijtihad, itu berbeda lagi. Nah, paling tidak kepada kita ini kita mengetahui. Tahap awalnya begini, mengetahui bagaimana cara istinbat hukum, cara menyimpulkan hukum oleh para ulama. Sehingga kita tidak sembarangan bicara hukum, ada ayat langsung kita hukum sendiri. Ada, caranya sangat sulit sekali. Yang kedua, harus dipelajari, ada ilmunya betul. Yang kedua, kalau kita sudah punya pemahaman tentang usul fiqh, paling tidak kita bisa membandingkan pendapat para ulama yang satu dan yang lain dalam istinbat hukum. Kemudian kita melihat dalil mereka. Dan menurut kita nanti yang sudah punya kemampuan, di mana dalil mana yang paling kuat. Sehingga kita bisa menguatkan. Namanya fiqhul muqaranah nanti, fikih perbandingan. Nah, itu ya. Nah, kalau untuk kita ini mungkin sebatas bagaimana cara mengetahui terlebih dahulu tata cara para ulama, begini cara istinbat hukum, kalau amar dan lain sebagainya, sehingga kita mempunyai pemahaman awal, ya. Oke, ini kita punya waktu masih 3 menit setengah lagi nih. Masih ada pertanyaan? Silakan di kolom chat. Bagaimana Gloria tadi pertanyaan Bapak tadi? Jawaban Bapak tadi? Fungsinya, ya, fungsinya itu tadi ya. Ada untuk orang yang bisa ijtihad, ada yang tidak bisa ijtihad. Nah, yang kayak kita nih yang tidak bisa. Paling tidak kita mengetahui tata cara. Kemudian kalau sudah banyak pemahaman, kita bisa membandingkan pendapat-pendapat itu dan melihat dalil-dalilnya. Nah, kalau semacam kita nih ya tahap awal lah, tidak bisa membandingkan dulu. Baru sebatas mempelajari dan mengetahui cara istinbat hukum dari para ulama tadi. Ya. Mengapa ini wajib? Nah, bagaimana cara istinbat hukumnya dan lain sebagainya. Mengapa ini sunnah, ya, dan sebagainya. Ya, ada pertanyaan Ratu Munawwarah, Pak, apakah ilmu bisa berkembang sesuai keadaan zaman? Betul. Ilmu fikih maksudnya, ilmu fikih bisa berkembang sesuai dengan keadaan zaman, ya.
Bisa berkembang. Ini kan awalnya kan usul fik ini kan perkembangannya kan masih biasa. Kemudian oleh para ulama seperti tadi, ada yang menyatukan dua metode antara metode mutakallimin dengan metode fikih tadi, metode yang sifatnya fikih tadi dipadukan. Kemudian eh, di sekarang metodenya biasanya itu komparasi, ya. Komparasi dalam artian seluruh metode-metode para ulama itu bisa dimanfaatkan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dan pada periode modern ini. Ya, jadi ilmu fikih bisa berkembang ya sesuai dengan perkembangan zaman, dan bahkan perkembangan zaman itu harus dicari hukumnya, status hukumnya apa. Contoh misal perkembangan zaman, ketika terjadi jual beli online. Dulu kan tidak ada. Shopee misalnya, aplikasi Shopee jual beli. Itu kan menuntut bagaimana status hukum jual belinya. Ya enggak? Nah, dengan adanya usul fik tadi, nah itu baru kaidahnya dipakai, baru bisa ditetapkan status hukum jual beli misalnya melalui online tadi. Banyak permasalahan-permasalahan yang lain, misalnya eh, etanasia itu membunuh orang yang sakit, rasanya tidak sembuh lagi, kemudian ada disuntik mati misalnya kan. Nah, itu bagaimana status hukumnya? Nah, kemudian narkoba, kan banyak narkoba sekarang kan? Nah, bagaimana status hukumnya? Permasalahan hukum yang terjadi di dunia modern saat ini, ketika ditanya apa hukum status hukumnya menurut hukum Islam, maka pada saat itulah butuh usul fik untuk bisa menetapkan hukum dari permasalahan modern tersebut. Pak, apa dampak umat Islam jika tidak ada usul fik? Kalau tidak ada usul fik, dampak kepada umat Islam tidak bisa menyimpulkan atau tidak bisa menyimpulkan hukum, tidak tahu status hukum yang terjadi pada saat ini. Perkembangan dunia modern sangat maju, ya, tidak tahu status hukumnya. Karena tidak ada kaidah menetapkan hukum, wajib ada kaidah biar tidak salah. Makanya kalau tidak ada usul fik, umat Islam tidak mengetahui apa hukum yang terjadi dari permasalahan yang terjadi pada saat ini. Kemudian Gloria lagi, Pak, bagaimana kita bisa membedakan dalil yang kuat dan yang lemah, Pak? Dalil yang kuat dan yang lemah tetap orang yang berilmu yang bisa mengetahui dalilnya, yang mengetahui kuat dan lemahnya. Karena dalil misalnya, ketika dalil itu dari Al-Quran, tentu harus tahu apakah ini bersifat am atau khos misalnya. Atau misalnya dari hadis, apakah hadis ini termasuk hadis yang termasuk hadis yang sahih, hasan atau tidak, dan lain sebagainya, masuk hadis yang masyhur atau hadis ahad. Jadi bagaimana membedakan dalil yang kuat dan lemah? Tetap ada ilmu-ilmu pendukung yang lain, ya. Makanya gunanya mempelajari usul fiqh itu salah satunya tentang dalil tadi, ya. Dan juga ilmu hadis, dia berkaitan. Kalau dengan hadis tentu ilmu hadis, mengetahui